Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pleno rekapitulasi suara di Lombok Tengah ricuh, penghitungan dihentikan sementara. Curi uang dan sekarung beras untuk modal berjudi, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Diduga kelelahan usai mengawal pemilu, anggota KPPS di Lombok Barat meninggal dunia. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang anggota KPPS di Kabupaten Lombok Barat, Farizal, 37 tahun, meninggal dunia diduga karena kelelahan. Ia meninggal Minggu pagi setelah kondisi kesehatannya terus menurun usai bergadang 2 hari pada saat pencoblosan dan penghitungan suara. Almarhum lemas usai penghitungan suara Kamis pagi, namun menolak dirujuk dan memilih beristirahat di rumah. Suhu badan yang tinggi disertai batuk dan flu menyebabkannya dilarikan ke puskesmas Minggu dini hari. Nyawanya tidak tertolong saat hendak dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi. Kepergian Farizal yang menjadi tulang punggung keluarga menimbulkan duka cita kerabatnya. Dia sakit atau gimana Pak? Demam batuk ya. Itu berapa hari tuh? Itu sudah setelah jadi KPPS itu, setelah pulang dari madrasah jadi KPPS itu udah. Terus saya beliin obat udah di warung-warung. Keluhannya kalau dia dari dulu kesesak dia. Lemes sih. Napas. Lemes terus. Terus apa lagi dirasakan kemarin itu? Enggak ada, lemes aja. Lemes aja. Sama batuk. Nah terus dibawa ke puskesmas. Sampai di puskesmas ditunggu rujuk ke ini provinsi. Tapi nunggunya lama jadi nggak bisa. Ya tinggal di tempat. Meski kehilangan, keluarga telah mengikhlaskan kepergian almarhum. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang anggota KPPS bernama Reni Juliantika, 21 tahun, warga Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Mataram, mengalami keguguran usai pemilu. Ia bertugas menjadi KPPS di desanya saat usia kandungannya 2 bulan. Reni ikut bergadang saat rekapitulasi surat suara bersama anggota lainnya. Diduga kelelahan, ia mengalami pendarahan pada Kamis pagi dan sempat dilarikan ke puskesmas. Namun bayinya tidak tertolong karena telat mendapatkan perawatan medis. Pulangnya di KPPS itu belum tahu kayak saya tahu hamil itu sejak pas kalau nggak salah 4 hari sebelum hari HPD. Sebelum tanggal 14 itu 4 hari kita ngetes ke puskesmas. Di situ ya kan saya mau mundur tapi nggak dikasih. 4 hari sebelum pencoblosan kita cek di puskesmas karena waktu itu dia mual. Saya cek di puskesmas ternyata udah hamil gitu. Nah pas mau mundur saya sebenarnya enggak nekenin dia buat ikut gitu kan Pak ya. Ini dia bilang terus enggak apa-apa dah nanti. Makanya saya tanya PPS, kalau enggak apa-apa nanti kita taruh dia di tempat-tempat yang ringan. Reni berharap peristiwa yang menimpa dirinya menjadi pelajaran bagi orang lain agar tetap memperhatikan kondisi kesehatan saat menjalankan tugas. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Rapat pleno rekapitulasi suara pemilu di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah berlangsung ricuh Senin siang. Hal itu dipicu sejumlah saksi calon legislator yang meminta panitia membuka ulang kotak suara di TPS 4 dan 6 Pengadang. Saksi menduga ada kecurangan dan penggelembungan suara di 2 TPS tersebut.
Karena kesal permintaannya tidak dipenuhi, saksi kemudian adu mulut dengan panitia. Saksi juga meminta rapat pleno dihentikan hingga ada klarifikasi dari KPU. Ini kan kami mengacu di Pengadang. Jadi di TPS 4 di Pengadang itu ketika dibuka kertas suara itu dibuka, yang tadinya di C hasil itu cuma 1 suara menjadi 7 suara. Kemudian yang di tempat lain juga, paslon lain juga, dia suaranya sampai 172 kalau tidak salah, itu kemudian 77. Ya, kemudian itu juga berkurang dia. Setelah dibuka jadi berkurang. Suara siapa itu, Bang? Suara salah satu paslon. KPU menegaskan kotak suara tidak bisa dibuka tanpa rekomendasi KPU dan Bawaslu. Untuk sementara khusus TPS Pengadang kami pending, nanti kami koordinasi dengan teman-teman Bawaslu, begitu juga kami akan koordinasi dengan teman-teman komisioner KPU bagaimana mencari solusi ini. Jadi makanya tadi kami minta untuk dipending khusus Pengadang, tapi desa-desa lain harus tetap lanjut. Dipending sampai kapan, Bang? Nanti kan kami koordinasi, bisa saja hari ini, bisa saja antar malam, bisa saja besok pagi sudah lanjut. Yang jelas di desa-desa lain tetap lanjut pleno. Agar kericuhan tidak berkelanjutan, rapat pleno rekapitulasi suara Kecamatan Praia Tengah dihentikan sementara hingga ada arahan dari pihak terkait. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Alidin, seorang buruh tani asal desa Motong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, terpaksa memungut gabah sisa panen untuk dikonsumsi. Ia menyusuri lahan yang baru saja dipanen pemiliknya. Hal itu mulai dilakukan Alidin sejak melonjaknya harga beras dan ia tidak mampu lagi membelinya. Setiap hari Alidin membawa pulang 2 hingga 3 kg gabah yang kemudian diolah menjadi beras untuk dimakan keluarganya. Meski berat karena harus meminta izin ke pemilik lahan, namun hal itu harus dilakoni Alidin karena penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur. Biasa ambil sisa beras ini, Pak, ya? Ambil luruk niki. Luruk namanya. Dikasih sama yang punya sawah, Pak? Dikasih? Ya. Kasih loh. Wah, dibilin wah niki. Oh, dibilin, Pak. Biasa pira mau ada? Ada 1 kilo. Oh, alhamdulillah. Selain berharap bantuan, Alidin juga meminta pemerintah menurunkan harga pangan agar tidak membebani ekonomi warga. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.